Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia, Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Berhubung ini adalah IHT untuk kelompok 4 yang atas nama Ibu Junaida, Pak Hutauruk, dan Bu Suryani. Saya selaku moderator yang bernama Wilantika Ramadhani yang akan membawa presentasi kita hari ini. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Ibu Junaida, yang kedua yaitu Bapak Hutauruk, yang ketiga adalah Bu Suryani. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan langsung oleh pemateri yang pertama, yaitu Bu Junaida. Untuk Bu Junaida, saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih yang saya ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan materi saya tentang pendidikan memerdekakan. Jadi Bapak Ibu, kemarin saya sudah membagikan link video yang Ibu Bapak amati. Baiklah, langsung saja kita bahas hari ini. Pendidikan dari masa kolonial hingga saat ini. Pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya untuk mendidik calon pegawai saja. Kedua, kemudian lahirlah sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Pada tahun 1854, rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan menghitung seperlunya, yang bertujuan hanya untuk membantu usaha dagang mereka. Ketiga, pada tahun 1920, cita-cita baru lahir untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Keempat, lalu ada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Untuk memahami pendidikan yang memerdekakan, kita harus melihat kembali sejarah bapak pendidikan kita, yaitu biografi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu bisa membacanya. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan. Sejak muda dia sudah menentang kolonial. Bersama dengan Dawes Dekker dan Cipto Mangunkusumo membuat indeks parti yang bertujuan Indonesia Merdeka. Akibat karangannya, andai aku seorang Belanda. Pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukuman pengasingan terhadap Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekker, dan Cipto Mangunkusumo yang merasa rekan seperjuangan diperlakukan tidak adil. Menerbitkan tulisan yang bernada membela Ki Hajar Dewantara. Mengetahui hal ini, Belanda pun memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pengasingan bagi keduanya.
Deus Deker dibuang di Kupang, sedangkan Cipto Mangunkusumo dibuang ke Pulau Banda. Karena pengasingannya itu dimanfaatkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk mendalami pendidikan dan pengajaran, saat ia kembali ke tanah air, ia masih sering menulis mengkritik kolonial sehingga keluar masuk penjara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sontolodo ing Madya Mangunkarso Tut Urian Dayani, yang diartikan di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberi dorongan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan kutipan di atas, kita mengetahui bahwa pendidikan kemerdekaan terinspirasi dari pemikiran Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Presiden Soekarno mengangkat sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tut Urian Dayani mengandung pesan agar setiap pendidikan tidak memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Tut Urian Dayani berarti mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi. Hal ini berlaku untuk guru dan siswa yang hingga kini semboyan itu tetap digunakan. Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dan budaya. 1. Pendidikan dan kebudayaan. Tidak bisa dipisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Untuk pendidikan adalah landasan. Landasan adalah benih kebudayaan. Pendidikan adalah pondasinya. Jadi profesi tenaga pendidik bukan hanya sekedar sebagai profesi saja, namun juga untuk membangun peradaban bangsa dari murid sebagai benih kebudayaan. Kedua, perubahan. Capat pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara intinya adalah perubahan. Kebudayaan akan mengikuti perubahan. Selalu bergerak pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan juga selalu tidak statis, dinamis. Pendidikan yang sesuai perkembangan zaman. Ketiga, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan adalah sumber esensial dari kebudayaan, sumber dari perubahan. Itulah paparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Junaida. Berikutnya adalah sesi bertanya. Untuk Pak Guru yang sudah menunjuk tangan, saya persilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada Ibu Operator dan terima kasih juga kepada Ibu Junaida yang sudah memaparkan Merdeka Belajar yang sudah kami telah simak dari awal daripada penyampaian Ibu. Jadi karena sesuai dengan judul yang Ibu bawakan di dalam IHAT ini tentang Merdeka Belajar. Yang pertanyaan bagi kami, bagaimanakah peserta didik yang disebut dengan Merdeka Belajar? Itu aja Bu pertanyaannya. Ya mohon jawabannya. Baik, terima kasih kepada Pak Tauro yang telah menyampaikan pertanyaannya. Akan saya jawab. Merdeka Belajar untuk anak didik adalah keterbukaan antara guru dan murid. Ketika murid lebih menghargai guru bukan karena takut
maka seorang murid akan lebih menghargai guru dan memberikan pendapatnya. Dan mereka akan mengeksplorasi diri mereka sendiri, apa yang mereka minati, dan kita bisa membimbing dengan baik. Dan kita menjadi teman mereka. Itulah yang jawaban yang bisa saya berikan, Pak Tauro. Terima kasih, Bu. Saya sudah puas akan jawaban Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Ya Bu, pas. Habis, Bu. Pas. Oke, baiklah Pak Ibu, kita lanjut untuk paparan materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Hutauruk. Untuk Bapak Hutauruk, saya persilakan dengan segala hormat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi Pak. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu moderator yang memberikan kesempatan ini kepada saya untuk memaparkan yaitu materi yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Bapak Ibu peserta IHT, dalam rangkaian daripada IHT kita, bahwasanya sebelum-sebelumnya kita telah pernah mendengarkan capaian pembelajaran, di mana kalau capaian pembelajaran itu adalah merupakan otoritas pemerintah di dalam menerbitkannya. Bahkan dari capaian pembelajaran itulah nanti akan kita gunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran di dalam kita bekerja. Jadi sebelum kita kepada tujuan pembelajaran, pada saat ini kita akan terlebih dahulu kami paparkan tentang konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran mencakup tahapan kognitif atau mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yaitu yang beriman, berbineka global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dalam konsep tujuan pembelajaran tersebut, secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. 1. Kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja dari abstrak hingga konkret yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Gunakan kata kerja operasional dapat diamati, mengacu pada taksonomi Bloom yang direvisi. Contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Konsep tujuan pembelajaran juga memiliki komponen tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu konten.
yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Maaf, tadi kalau saya katakan 3, ini masih nomor 2, Bu. Yaitu tentang konten ini tadi. Saya ulangi, konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang perlu dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dapat dijawab siswa setelah mempelajari unit tersebut? Contoh, perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Yang ketiga, sebagai bagian komponen tujuan pembelajaran, yaitu variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran? Gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama HOTS atau High Order Thinking Skill. Contoh, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di mana untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi materi tersebut. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan di dalam perumusan tujuan pembelajaran yang perumusannya memiliki 3 komponen, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Demikian, terima kasih atas penyampaiannya dan minta maaf kalaupun ada kekurangan penyampaian. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada Bapak Hutauru. Baiklah, sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, saya silakan. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan waktunya kepada kami. Untuk Bapak, tadi penjelasannya sudah cukup bagus ya Pak, tentang alur tujuan pembelajaran, sudah mantap. Namun ada sedikit yang mengganjal di hati saya, kurang jelas gitu Pak. Jadi saya harapkan kira-kira dengan paparan yang telah Bapak berikan akan menjadi jelaslah bagi kami nanti. Jadi pertanyaannya adalah aspek apa saja yang dirumuskan di dalam pembelajaran. Begitu Pak. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suryani yang pertanyaannya luar biasa dan akan saya coba untuk menjawab pertanyaan Ibu. Di mana pertanyaan Ibu yaitu tentang perumusan tujuan pembelajaran memiliki komponen, yaitu ada 3 komponen tadi. Komponen-komponennya tersebut yaitu terdiri dari 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kompetensi, aspek yang kedua aspek konten, dan aspek yang ketiga adalah aspek variasi. Jadi supaya lebih mengkonkretkan apa yang saya sampaikan, saya berikan salah satu contoh Bu Suryani yang lengkap dengan kompetensi, konten, dan variasi. Di sini ada kalimat tujuan pembelajaran yang saya susun satu macam saja, Bu. Di sini menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton.
Jadi coba kita analisa ini, di manakah yang dimasukkan dalam kompetensi, mana yang termasuk konten, mana termasuk variasi, antara lain. Menjelaskan itu digolongkan kepada kompetensi. Hukum Newton adalah termasuk konten. Menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton itu adalah termasuk variasi. Jadi siswa kita mempunyai kreativitas di dalam untuk menyampaikan isi pikirannya secara mandiri. Demikian Bu Suryani, contoh yang suatu tujuan pembelajaran yang berkompetensi, berkonten, dan bervariasi. Sekian dan terima kasih. Baik Pak, Gimana Bu, udah puas Bu? baik, saya sudah jelas Pak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Pas. Baiklah, kita lanjut ke paparan materi yang ketiga, yaitu Bu Suryani. Untuk Bu Suryani, saya persilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih sekali kepada Ibu Moderator yang telah diberikan waktu dan kesempatannya pada saya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kali ini saya akan mempresentasikan materi saya pada hari ini. Kalau tadi teman-teman kita sudah mempresentasikan Merdeka Belajar, kemudian alur tujuan pembelajaran. Nah, kalau kali ini sangat berkaitan dengan kedua materi tadi, yaitu tentang asesmen formatif dan sumatif. Konsep asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data dari proses dan hasil suatu pembelajaran untuk mengetahui tentang kinerja atau hasil dari pembelajaran daripada anak kita. Dengan kata lain disebut juga dengan hasil daripada tujuan pembelajaran kita itu nanti akan kita lihat melalui asesmen tersebut. Nah, kalau dahulu ini sering disebut dengan soal atau evaluasi yang diberikan setelah habis pembelajaran. Nah, kali ini istilahnya saja berbeda, yaitu kita sebut dengan asesmen. Jadi konsep asesmen ini terbagi dua, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, yang dimaksud dengan asesmen formatif adalah evaluasi proses pemahaman murid secara berkala dan berkelanjutan. Yaitu biasanya kita laksanakan setelah habis capaian pembelajaran, ya, habis materi yang telah kita ajarkan. Nah, kemudian konsep asesmen sumatif. Yang dimaksud dengan konsep asesmen sumatif yaitu evaluasi yang dilaksanakan di akhir pembelajaran. Nah, tentu saja berbeda dengan formatif tadi. Kalau formatif tadi mungkin bisa kita laksanakan setelah habis beberapa dari materi atau habis dari satu capaian pembelajaran. Kalau sumatif ini biasanya dilaksanakan setelah beberapa materi atau di akhir semester maupun dari satu semester. Kedua asesmen ini digunakan untuk mengidentifikasikan kekuatan murid dan merancang aktivitas mereka untuk proyek berikutnya.
Asesmen tidak, bentuk-bentuk asesmen. Ya, kemudian kita masuk ke bentuk asesmen. Bentuk asesmen terbagi dua, yaitu asesmen tidak tertulis dan asesmen tertulis. Kali ini saya akan memaparkan asesmen tidak tertulis. Adapun yang mencakup asesmen tidak tertulis ini yaitu berupa diskusi kelas. Ya, biasanya di dalam diskusi kelas itu kita buat juga penilaian, ya, penilaian. Tentunya saja nanti hasil-hasilnya tidak berupa tertulis langsung, hanya saja mungkin merupakan hasil kerja dan sikapnya. Nah, kemudian yang kedua, drama, ya. Nanti di situ akan kita lihat bagaimana siswa kita melakonkan suatu drama, tokoh-tokoh yang dilakonkannya, apakah dia watak atau tidak, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, produk, contohnya diorama, produk digital, ataupun produk seni. Kemudian yang keempat, presentasi, ya, yang seperti saya lakukan saat ini. Nah, kemudian yang berikutnya, tes lisan. Nah, itu adalah merupakan asesmen dari tidak tertulis. Dan selanjutnya kita beralih ke asesmen yang tertulis. Nah, ini adalah bentuk asesmen yang tertulis. Asesmen yang tertulis, salah satu contohnya adalah satu refleksi, ya. Nah, refleksi, kemudian yang kedua jurnal, yang ketiga esai, yang keempat poster, yang kelima tes tertulis. Nah, kemudian selanjutnya umpan balik. Nah, umpan balik ini sangat penting kita laksanakan bagi anak-anak kita. Nah, umpan balik ini sangat berguna pertama sekali bagi guru dan yang kedua bagi siswa kita. Nah, apa saja pentingnya bagi guru? Kalau umpan balik ini pentingnya bagi guru adalah sebagai informasi perkembangan murid untuk pengajaran di masa depan. Jadi melalui umpan balik ini kita bisa menilai apakah siswa kita berhasil atau tidak. Jadi kita akan bisa mengambil tindakan untuk selanjutnya. Kita bisa mengelompokkan mana anak yang sedang, mana anak yang sudah berhasil, dan mana anak yang belum. Nah, kemudian kita bisa mengambil tindakan. Apa yang akan kita lakukan buat anak yang belum berhasil, kemudian buat anak yang sedang, kemudian buat anak yang sudah berhasil. Nah, itulah pentingnya umpan balik ini. Yang kemudian bagi siswa. Nah, untuk bagi siswa ini mereka mengetahui apakah pembelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya telah berhasil atau tidak. Nah, kemudian juga dapat mengetahui kekurangan mereka dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Nah, kemudian umpan balik ini sebaiknya disampaikan secara positif dan dua arah agar murid dapat menerima dengan baik. Nah, demikianlah paparan dari presentasi saya tentang asesmen. Mungkin ada kekurangan ataupun tambahan yang bisa diberikan oleh Bapak dan Ibu atau rekan-rekan sekalian. Nanti akan saya persilakan. Dan akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih untuk Bu Seni yang telah memaparkan materinya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu saya persilakan untuk bertanya. Nah, untuk Bu Junaid yang angkat tangan saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan materinya. Sudah dapat saya memahami apa yang Ibu sampaikan. Tetapi ada pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Ibu. Mohon Ibu contohkan refleksi asesmen sumatif dan formatif untuk anak didik kita, Ibu. Ya. Terima kasih sekali kepada Ibu Junaida. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaannya. Apabila nanti pertanyaannya, jawaban dari pertanyaan Ibu belum sempurna, nanti bisa ditambahkan oleh rekan-rekan kita yang lain. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan dulu apa itu refleksi pembelajaran. Jadi, refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mengamati apa yang telah terjadi setelah pembelajaran berlangsung. Jadi setelah pembelajaran ini berlangsung, setelah selesai, kita akan melihat apakah pembelajaran ini kira-kira sudah diterima anak-anak. Jadi kita buat refleksi, yaitu dengan mengadakan tanya jawab yang seputar materi yang kita berikan tadi, ya, yang seputar materi yang kita berikan tadi secara langsung. Boleh ditanya dengan anak-anak mengangkat tangan, siapa yang tahu langsung menjawab. Jadi kalau dikaitkan dengan formatif tadi, jadi refleksi pembelajaran formatif ya tentu saja setelah selesai materi pembelajaran bisa kita laksanakan refleksi ini. Kemudian refleksi yang kita berikan itu nantinya bisa kita jadikan rangkuman untuk kita melaksanakan asesmen formatif. Jadi ada beberapa nanti dari refleksi itu bagus kita rasa, kita kumpulkan, kita buat jadi satu asesmen formatif. Jadi bagaimana dengan refleksi sumatif? Nah, kalau di sumatif ini tentunya penggabungan daripada beberapa daripada refleksi formatif tadi. Mana yang bagus, kemudian mana yang kita rasa yang mendukung dengan materi yang kita berikan tadi untuk perluasan bagi anak-anak dan untuk pencapaian keberhasilan mereka, itu kita sampaikan nanti di waktu asesmen sumatif. Jadi ini perlu Bapak dan Ibu ketahui dan rekan-rekan sekalian bahwa K13 berbeda dengan penggerak ini ya, berbeda dengan program penggerak. Ada sedikit perbedaan. Kalau dulu sekolah kita mengutamakan daripada asesmen sumatif. Nah, mereka merasa itulah untuk yang mencapai keberhasilan mereka, sehingga diperbanyak di asesmen sumatif. Nah, kalau kali ini di sekolah penggerak ini tidak lagi, di program penggerak ini. Di formatif dibanyakkan asesmen yang kita berikan, baru asesmen yang kita berikan di formatif tersebut, dia bisa mendukung nanti di sumatif. Jadi anak-anak memang diberi pembelajaran serta materi serta pengetahuan yang cukup untuk menghadapi daripada asesmen sumatif tadi. Hanya demikian jawaban dari saya, Bu Junaida. Lebih kurang saya mohon maaf, kalaupun kurang nanti akan dilengkapi oleh teman kita yang lain.
Demikian Terima Bu. kasih Ibu Suryani yang begitu jelas contoh-contoh daripada asesmen sumatif dan formatif. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Suryani. Iya, sama-sama Bu. Ya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Memang luar biasa materi yang telah diberikan, yang dipaparkan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak diketahui, dan diskusi kita ini memang benar-benar hidup. Ada lagi yang ingin dipertanyakan untuk paparan materi kita hari ini, Bu? Pas lagi, Pak. Pas Bu. Yes Bu, Pak, sudah mantap semua Bu. Baiklah Bapak Ibu, dari kelompok 4, inilah IHT kami yang atas nama Ibu Junaida, Bapak Hutauruk, dan Bu Suryani. Selaku saya moderator, selama membawa acara, pemaparan materi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri hari ini, baiklah kita sama-sama untuk berdoa, untuk mengakhiri mendapatkan manfaatnya dari Tuhan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan paparan materinya. Saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ngomong dulu kita. Dan